13 jam setelah Hamas menyerang dengan 7.000 misil ke Israel, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Israel at war. Israel berperang melawan Palestina secara resmi dan terbuka, dan mulailah Israel melakukan serangan balik ke Palestina di Gaza terutama. Awalnya, di hari Sabat, hari sucinya Yahudi, Hamas menyerang dari sisi selatan Israel dengan roket ke arah Yerusalem dan Tel Aviv juga yang menewaskan 300-an orang lebih, melukai lebih dari 1.000 orang penduduk sipil dan menculik serta menyederai puluhan tentara dan menyerang instalasi militer Israel. Serangan Hamas terkoordinasi rapi dari darat, laut, udara. Dari udara menggunakan paraglider menembaki warga. Kapal atau semi-military boat, juga drone. Dari darat ratusan orang bersenjata roket, senjata serang, dan ribuan warga turun masuk ke perbatasan Israel juga menggunakan bulldozer untuk membuka pagar kawat perlindungan warga Israel dengan Gaza Palestina. Israel yang biasanya hanya menyebut Hamas sebagai milisi atau teroris, sekarang menyatakan perang bukan ke Hamas namun juga ke Palestina. Pihak Israel mengatakan bahwa musuhnya akan membayar lebih mahal dari apa yang mereka telah lakukan ke Israel. Akan sampai berapa lama hal ini bisa berlangsung? Semua tidak ada yang tahu karena kemarahan dua belah pihak antara Israel dan Yahudi adalah cerita lama, dendam lama, kebencian lama. Yang sekarang dapat dipastikan serangan Hamas merupakan surprise attack, tidak ada yang memprediksi sebelumnya. Juga merupakan serangan pembuka yang sukses. Bahkan Mossad, intelijen Israel, kecolongan dalam hal ini. Sesuatu yang mereka jaga bertahun-tahun akhirnya terjadi juga. Israel off guard, lengah, sehingga ribuan milisi Hamas dan penduduk Palestina yang mendukungnya masuk ke wilayah Israel yang bagi Palestina itu wilayah mereka. Hamas memberi nama penyerangan tersebut Operation Al-Aqsa Flood, yang kemudian oleh pihak Israel 13 jam kemudian di tanggal 7 Oktober dibalas dengan Operation Iron Sword yang sampai informasi ini diturunkan telah membunuh 400 warga dan mencederai lebih dari 2.000 warga dan tentara Palestina beberapa jam setelah operasi itu diluncurkan. Mereka bukan hanya masuk ke dalam wilayah Gaza, namun juga menarget top leader Hamas di tengah permukiman penduduk Palestina di Gaza. Bahkan bukan hanya roket misil diluncurkan atau RPG, namun pesawat jet tempur Israel menembaki semua tempat yang diduga markas Hamas, dan ini sudah merupakan serangan brutal dari kedua belah pihak. Serangan ini terbesar dalam 2 dekade terakhir semenjak Israel mundur dari Gaza di tahun 2005 dan Hamas menguasai penuh wilayah Gaza di tahun 2007 dengan pemilihan umum yang mengalahkan kelompok Fatah milisi lainnya. Sebentar sahabat. Kita jelaskan sedikit tentang sejarah jalur Gaza agar kita waspada dengan masalah yang terjadi di sana. Jalur Gaza adalah sebuah kawasan terletak di pantai timur Laut Tengah, bagian dari wilayah negara Palestina berbatasan dengan Mesir di sebelah barat daya dan Israel di sebelah timur dan utaranya. Jalur Gaza memiliki panjang sekitar 41 km dan lebar antara 6-12 km. Seperti the line-nya Saudi yang mau dibangun itu. Ya memang Gaza adalah jalur panjang. Populasi di jalur Gaza berjumlah 1,7 juta jiwa. Mayoritas penduduknya merupakan pengungsi Palestina yang melarikan diri ke Gaza setelah meletusnya perang Arab-Israel di tahun 1948. Pada awalnya, jalur Gaza secara resmi dikelola oleh pemerintah seluruh Palestina yang didirikan oleh Liga Arab pada bulan September 1948. Sejak pembubaran pemerintah seluruh Palestina tersebut pada tahun 59 dan 67 atau pada tahun 1959 hingga tahun 1967, jalur Gaza secara langsung dikelola oleh Mesir. Israel merebut dan menduduki jalur Gaza pada Perang 6 Hari pada tahun 1967 dan kemudian berdasarkan persetujuan damai Oslo yang disahkan tahun 1993, otoritas Palestina ditetapkan sebagai badan administratif yang mengelola wilayah tersebut. Israel masih mempertahankan kontrol terhadap jalur Gaza di wilayah udara, wilayah perairan dan lintas perbatasan darat dengan Mesir. Israel menarik diri dari jalur Gaza pada tahun 2005 setelah ada konflik dengan Hamas dan Gaza menjadi bagian dari teritori Palestina, dan kemudian setelah pemilihan umum legislatif Palestina di tahun 2006, Hamas menjadi penguasa de facto di jalur Gaza yang kemudian membentuk pemerintahan Hamas di Gaza. Lalu ada teori konspirasinya. Masa sih Israel yang terjaga 24 jam sehari atas serangan musuh-musuhnya? Hari itu, 6 Oktober 2023 lengah sehingga Hamas menyerang tanpa diketahui Mossad dan pemerintah Israel. Atau itu semua rekayasa? Ternyata memang dibocorkan dan dibuat lengah
Yang mana ini semua sebuah kesengajaan yang dirangkai dengan cantik oleh Israel sehingga Hamas bergerak. Sehingga ada alasan Israel untuk mengambil Gaza. Dan kakak tertua Amerika ada proyek senjata lagi yang baru selain di Ukraina dan Taiwan. Kita tunggu tanggal mainnya. Selalu waspada. Peace. Di hari keempat ini ternyata pasukan Hamas masih berada di wilayah Israel, di mana mereka terus menarget warga sipil. Sebuah perang yang belum pernah Israel dapatkan dalam 50 tahun terakhir ini, di mana yang terakhir, yang terbesar, adalah perang di tahun 1973 atau disebut dengan Yom Kippur War, di mana gabungan negara Arab dipimpin Mesir dan Suriah mengadakan serangan mendadak atau surprise attack di tanggal 6 Oktober 1973 yang juga merupakan bulan Ramadan yang merupakan hari Yom Kippur, hari suci umat Yahudi yang mana 50 tahun kemudian diulang lagi kali ini oleh Hamas, milisi Gaza di tanggal 7 Oktober di hari Sabat. Kita ke medan perang sekarang. Ada 6 titik pemantauan, ada pagar kawat dan pagar beton, ditambah tentara Israel berjaga di semua perbatasan antara jalur Gaza dan wilayah Israel. Ditambah lagi radar dan ratusan kamera di lokasi yang semuanya melindungi dan mengelilingi perbatasan Israel dengan Gaza. Semuanya dijebol oleh pasukan Hamas kemarin. Sebuah serangan yang berhasil dilakukan oleh Hamas. Lalu selama 4 hari, kota Gaza dihajar bom dan lebih dari 1.000 target dirusak yang diduga markas Hamas sebagai serangan balik yang dilakukan oleh pihak Israel. Sejauh ini tercatat korban 800-an warga sipil Israel dan 500-an warga sipil Gaza serta ratusan tentara Hamas telah mendekati angka 2.000 orang meninggal dari kedua belah pihak dan lebih dari 5.000 yang cedera. Ditambah ratusan orang menjadi sandera oleh Hamas dan ratusan tentara Hamas ditangkap oleh Israel. Kondisi di jalur Gaza kini semakin parah karena sejak hari pertama Kementerian Pertahanan Israel yang dikomandoi oleh Yoav Galan memerintahkan pengepungan total Gaza dan mencekik penduduk Gaza. Pengepungan total dilakukan dengan mengerahkan 10.000 tentara darat, kemudian memutus listrik, memutus air, memutus bahan bakar, memutus jalur distribusi barang dan pangan, di mana jalur Gaza selama ini penduduknya dikendalikan Israel untuk kebutuhan sehari-harinya seperti listrik, BBM, pangan, dan air. Sekarang 100% ditutup agar tercekik warga di jalur Gaza. Kemudian Perdana Menteri Israel, Netanyahu, mengatakan kepada warga Israel bahwa perang kali ini akan sulit dan panjang. Dan bersiaplah yang terburuk. Dan kita semua tahu Israel warganya melakukan wajib militer 2-3 tahun di masa mudanya. Dan inilah drill latihan perang yang mereka lakukan untuk warganya sebagai Fifth Army atau Angkatan Kelima. Bersiap untuk perang jangka panjang. Sementara Hamas menggunakan ratusan sandera untuk menekan pihak Israel. Kalau terus mengebom Gaza, maka sandera dibunuh tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pasukan Hamas masuk ke Israel, semuanya pasukan kamikaze, pasukan berani mati. Mereka melakukan perang kota, mentarget penduduk sipil. Mereka makan dari makanan penduduk yang disergap mereka. Terus melompat-lompat pindah-pindah di tengah penduduk yang setiap rumahnya punya bunker. Diduga ada 1.000 milisi Hamas masih berada di wilayah Israel dan terus akan bertambah jumlah tersebut. Untuk itu, kita hitung berapa kekuatan militer Israel dan Hamas agar kita semua melihat dari sisi lain, yaitu militer, di mana Indonesia harus segera mengambil sikap yang jelas. Kalau tidak, warga Palestina akan meninggal mungkin lebih dari 5.000 orang dan jalur Gaza akan menjadi wilayah Israel 100%. Israel itu memiliki 170.000 tentara aktif dan kurang lebih 465.000 tentara cadangan. Israel juga memiliki 601 pesawat terbang dan 241 jet tempur. Selain itu juga memiliki 126 helikopter, di mana 48 helikopternya adalah tempur. Israel juga memiliki kendaraan lapis baja terbanyak mungkin, 56.000 unit. Untuk mobil peluncur roket lebih dari 300 unit. Kekuatan Hamas sekarang. Hamas merupakan salah satu kelompok pejuang Palestina yang populer dan disebut-sebut salah satu kelompok militan paling tangguh di dunia. Kekuatannya lebih dari 20.000 tentara terlatih. Secara persenjataan, Hamas memiliki berbagai macam jenis rudal darat dan udara. Beberapa di antaranya adalah rudal anti-tank yang diyakini telah diselundupkan melalui terowongan dari Semenanjung Sinai, Mesir. Hamas memiliki persediaan sistem rudal jarak pendek yang sangat banyak seperti Qassam dengan jangkauan 10 km dan Quds 101 dengan jangkauan lebih dari 16 km.
Selain itu, Hamas juga mengoperasikan berbagai sistem rudal jarak jauh seperti M75 dengan jangkauannya lebih dari 75 km, The Fajr jangkauannya hingga 100 km, dan IR 160 hingga 120 km. Melihat catatan dalam satu hari Hamas bisa menyerang dengan roket sebanyak lebih dari 5.000 dan hingga saat ini Hamas masih menyerang dengan roket-roketnya, maka tidak heran Gaza dikepung dari udara oleh Israel menarget gudang senjata Hamas. Diperkirakan ketika gudang senjata telah terindikasi dan telah dibom oleh Israel, pasukan darat Israel akan masuk ke Gaza. Gaza akan jadi wilayah Israel penuh atas nama memberangus Hamas. Pengepungan Gaza dengan memblokade pangan, listrik, air, dan BBM, berapa lama Hamas di Gaza bisa bertahan? Berapa lama penduduk Gaza bisa bertahan? Menurut perhitungan Kementerian Pertahanan Israel, kurang lebih seminggu lagi. Tidak ada akses dari selatan Gaza, yaitu Mesir. Tidak ada dari Laut Mediterranean. Posisi masuk dari Mesir ada di wilayah Kerem Salom yang mengirim makanan. Sekarang sudah diblokir Israel. Apa yang dilakukan Israel bisa membuat lebih banyak lagi korban warga sipil Palestina di jalur Gaza. Karena pastinya tidak ada obat-obatan untuk menyembuhkan korban dan akan membuat dunia semakin parah. Karena walaupun Israel dan Palestina bukan negara penghasil minyak bumi, harga minyak bumi sudah naik lebih dari 5% dan akan mendekati $100 per barelnya. Indonesia masih impor, Cak. BBM kita bisa 20.000 perak per liter. Lah biar iki bernegaranya. Peace. Hizbullah dari Lebanon juga menyerang Israel dari bukit, membuat Israel perang dua sisi sekarang ini. Dengan Hamas di Gaza, dengan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Agaknya perang di Palestina dengan Israel memanas dan melebar. Ada baiknya kita perdalam tentang siapa dan apa itu Hamas. Kita kenali dulu wilayah Palestina. Ada dua wilayah Palestina, yang satu di jalur Gaza, yang satunya di West Bank atau tepi barat. Tepi barat dari apa? Tepi barat dari Sungai Yordan. Nama lain West Bank adalah juga dikenal dengan nama Yudea atau Samaria. West Bank, tepi barat, dan jalur Gaza merupakan wilayah Palestina yang dideklarasi merdeka pada tahun 1988. West Bank menjadi topik pembicaraan dunia karena Yerusalem ada di sana. Dihuni sekitar 2,6 juta penduduk dengan lebih 80%-nya adalah keturunan Arab Palestina. Dan kira-kira ada 500 ribuan orang adalah keturunan Yahudi Israel yang tinggal di Yerusalem. Secara de facto pengelola West Bank dikuasai oleh PLO, Palestine Liberation Organization, dengan pemimpin yang dulu terkenal yaitu Yasser Arafat. Sekarang jalur Gaza dikuasai Hamas. Hamas adalah singkatan dari Harokat Al-Muqamawatul Islamiyah. Secara harafiah artinya adalah gerakan perlawanan Islam terhadap pendudukan Israel yang didirikan oleh Sheikh Ahmad Yassin di sekitar tahun 1987. Pandangan umum oleh Barat adalah Hamas merupakan kelompok teroris yang aktif berpolitik di Palestina, atau bahasa medianya adalah political party with military wings, partai politik yang mempunyai kekuatan militer. Hamas secara finansial didukung oleh Iran. Di setiap tahunnya lebih dari $100 juta dana dan senjata mengalir ke Hamas. Selain Iran, Hamas mendapatkan pendanaan dari Turki dan Qatar, kalau senjata tetap dari Iran yang terbanyak. Hamas memiliki sistem kepemimpinan, ada Dewan Syuro, ada 15 pemimpin tertinggi secara kolegium kekuasaannya dibagi bersama. Atau kalau bahasa sosialis komunis merupakan sistem yang dikenal dengan nama Politbiro. Baru di bawahnya adalah pemerintahan Hamas atau Hamas Government yang menjalankan tugas harian yang melaksanakan perintah dari para Dewan Syuro. Saat ini pemimpin pemerintahannya dipegang oleh Ismail Haniyeh atau kalau di Tiongkok Xi Jinping-nya. Lalu coba tebak di mana Hamas mengelola pergerakannya? Dari ibu kota Qatar, Doha. Dulu Hamas beroperasi dari Suriah, namun pihak Barat menyerang Suriah dengan memakai ISIS dan untung Rusia mempertahankan Suriah. Lalu Hamas memindahkan headquarter pergerakan ke Doha, Qatar. Keberadaan Hamas di Qatar memang mengkonfirm Qatar adalah pembiaya Hamas, seperti Belarus yang melindungi Wagner. Di tahun 2021 lebih dari $360 juta sumbangan pemerintah Qatar ke Hamas untuk memerangi Israel. Dan itu juga yang membuat Qatar ditekan oleh Amerika sehingga Qatar harus membeli banyak pesawat tempur dari Amerika. Ujung-ujungnya Amerika memang dagang senjata. Selain di Doha, kantor besar Hamas ada di Istanbul, di mana Erdogan merupakan pendukung gerakan Hamas sejak lama. Bulan Juni lalu, Ismail Haniyeh berdiskusi lebih dari 3 jam dengan Erdogan di Ankara, Turki, yang menunjukkan kedekatan dan dukungan Erdogan atas Hamas. Lalu siapa lagi yang mendukung Hamas? Yang paling intens tentunya Iran, karena Iran memberikan Hamas dana
peralatan militer, dan pelatihan militer. Ada kamp latihan militer Hamas yang luas dan lengkap di Iran. Bahkan rutin ratusan juta dolar Iran kirim dana ke Hamas. Belum lagi berupa senjata yang belum diketahui dengan jelas jumlahnya, namun dapat dipastikan banyak. Iran yang diembargo Amerika salah satunya adalah untuk menekan Iran tidak mempersenjatai Hamas dan tidak memberikan dana ke Hamas. Jadi dapat disimpulkan Hamas dan Iran adalah aliansi. Namun bagi Israel, Hamas adalah grup teroris. Pertanyaan selanjutnya, apakah dengan Hamas menyerang Israel yang kemudian dibalas oleh Israel, apakah hal ini merupakan ujung dari penguasaan Hamas di Gaza? Kita tunggu kelanjutannya. Lalu, bagaimana Hamas di mata penduduk Palestina? Apa yang mereka lihat? Dalam jajak pendapat penduduk Gaza yang dilakukan oleh pemerintah Palestina di bulan Juni lalu, hanya 27% penduduk yang suka dengan pemerintahan Hamas atau yang mendukung Hamas. Artinya 73% populasi Palestina tidak menganggap Hamas mewakili mereka. Penduduk menganggap pemerintahan Hamas di Gaza penuh dengan korupsi. Namun menariknya adalah ketika polling ditanya siapa tokoh paling mereka suka, pilihannya adalah 57% memilih Ismail Haniyeh. Walaupun pemerintahan Hamas di Gaza tidak disukai, namun pemimpinnya, Ismail, tetap figur yang populer. Oh gitu ya, kayak familiar ya dengan kayak gitu. Di mana ya? Adakah yang kenal dengan Der Judenstaat? Kalau belum kenal maka ada baiknya kita coba meringkas sedikit sejarah yang berawal dari Der Judenstaat tersebut. Inggris di tahun 1900-an adalah empire yang semakin kalah dengan pengaruh negara-negara besar lain setelah selama 200-an tahun menguasai dunia setelah Inggris mengalahkan kekuatan Belanda. Di ujung masa jayanya Inggris memerlukan banyak bantuan untuk berperang dengan musuh-musuh mereka sehingga lahirlah sebuah perjanjian yang diberikan kepada penyokong dana Inggris. Inggris menjanjikan sebuah wilayah untuk mereka dapat tinggal kepada para penyokong dana tersebut. Mereka adalah bangsa atau klan atau kelompok yang mengelana selama ribuan tahun tanpa punya wilayah. Mereka adalah kaum Yahudi. Yahudi yang merantau ke wilayah Eropa sejak dulu kala adalah bangsa yang tertindas dan warga negara kelas 2. Namun mereka pintar mengelola uang. Bangsa Yahudi adalah pengendali keuangan dalam 150 tahun terakhir pada masa tersebut dan Inggris memerlukan uang yang banyak terutama untuk mengusir kekuatan Ottoman Turki dan kerajaan Jerman. Kita mundur sebentar ke tahun 1896. Ada seorang yang dianggap penting di kemudian hari. Dia bernama Theodor Herzl, seorang Yahudi Austro-Hungarian yang fotonya terpampang tinggi di gedung-gedung Israel sekarang. Theodor Herzl pada masa itu adalah seorang politisi dan jurnalis, penulis buku Der Judenstaat yang artinya adalah The Jewish State atau negara Yahudi. Dialah pelopor ideologi negara Yahudi pendiri aliran politik Zionis yang memprakarsai berdirinya negara Israel. Negara Israel, cita-cita mereka adalah negara yang menjalankan Taurat sesuai dengan pesan Nabi Musa. Aslinya sejak dulu, Yahudi hanyalah kelompok atau suku, bagian dari Palestina. Selama ribuan tahun. Jadi tanah yang mereka incar adalah tanah di wilayah Palestina. Tidak ada sejarah yang namanya negara Yahudi atau negara Israel sebelum-sebelumnya. Negeri itu bentukan baru yang menggunakan lahan Palestina. Surat yang ditulis oleh Arthur Balfour kepada Raja Inggris. Arthur adalah Menteri Luar Negeri Inggris waktu itu. Surat permohonan itu untuk penguasaan lahan yang hingga kini telah menjadi pertumpahan darah tiada henti. Sudah lebih 100 tahun sejak surat itu terbit di tahun 1917. Surat itu telah mendapatkan persetujuan dari Raja Inggris, diperuntukkan untuk Rothschild. Siapa yang tidak tahu Rothschild yang menguasai separuh keuangan dunia kala itu, termasuk menguasai peredaran 70% moneternya Inggris. Surat itu menjanjikan kepada kaum Yahudi untuk memiliki national homeland-nya di Palestina. Bayangkan, sewaktu surat itu diterbitkan, yang tinggal di wilayah Palestina adalah kebanyakan orang asli Arab Palestina. Agama terbanyak 80%-nya Muslim, kemudian Kristen, dan ada sedikit yang beragama Yahudi. Sejak tahun itu, yaitu tahun 1920-an, mulailah lahan-lahan di Palestina dibeli-beli oleh kaum Yahudi Eropa. Belinya dengan paksa tentunya, terutama ketika Ottoman Turki kalah dari penguasaan lahan Palestina. Ottoman Turki menguasai Palestina lebih dari 400 tahun dan terguling oleh sekutu di Perang Dunia Pertama. Kita ke Zionisme. Zionis adalah gerakan Yahudi mengambil tanah Palestina untuk mendirikan negara Israel. Zionis adalah gerakan politik diprakarsai oleh Theodor Herzl di tahun 1896 dengan membuat buku Der Judenstaat atau negara Yahudi, di mana dalam ideologinya satu-satunya cara menghindari kelompok antisemit atau anti-Yahudi adalah membuat sebuah negara. Theodor bukan hanya membuat buku, namun setahun kemudian dia membuat Kongres Jewish pertama yang membentuk gerakan Zionis di Basel, Switzerland. Isi dari kongres tersebut adalah membuat rencana dan melaksanakan impian mereka untuk mendirikan negara Israel di tanah Palestina.
Dalam perkembangannya, Perang Dunia Pertama menguntungkan kaum Yahudi yang akhirnya bisa mengendalikan sebuah negara yang bernama Inggris. Di parlemen Inggris, mereka yang mendukung Zionis adalah 90%-nya. Karena mereka adalah orang-orang bayaran dari pengusaha Yahudi. Juga sebuah negara yang akan jadi besar, yaitu Amerika. Keuangannya dipegang para kapitalis Yahudi yang terkoneksi dengan usaha mereka di Inggris. Sampai akhirnya lahirlah Balfour Declaration yang berarti Inggris mendukung penuh Zionis untuk memiliki wilayah di Palestina. Kekalahan kerajaan Jerman dan Ottoman di Perang Dunia Pertama membuat Palestina tak bertuan menjadi wilayah teritorial negara pemenang perang, dalam hal ini Inggris yang mendapatkan jatahnya. Seharusnya rakyat Palestina dan wilayah Palestina bisa memerdekakan dirinya dan menjadi sebuah negara. Namun Inggris dengan curangnya malah memberikan wilayahnya ke para Yahudi Eropa yang terus membanjiri wilayah Palestina dan mulailah mengusir warga asli Arab Palestina di sana. Lebih dari 250 ribuan orang perlahan-lahan diusir dari tanah mereka dan wilayah permukiman Yahudi semakin banyak. Hal itu berlangsung hingga Perang Dunia Kedua yang mana lebih banyak lagi warga Yahudi masuk ke Palestina. Hingga puncaknya di tahun 1948 berdirilah negara Israel. Rakyat Palestina tidak terima kolonialisasi yang dibangun oleh Inggris dilaksanakan oleh Yahudi dan didukung hingga saat ini oleh Amerika. Wilayah tanah leluhur Palestina saat ini hanya tinggal 20%-an dari sejarah asli mereka. Semoga faham di mana Indonesia harus bersikap demi menjalankan mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Jelas kepada siapa kita berpihak. Jangan sampai jalur Gaza hilang dari peta Palestina dengan alasan menghajar Hamas. Peace.